Shalom sahabat inspirasi, saya akan menyampaikan sebuah perenungan firman Tuhan. Untuk itu mari kita akan membaca di dalam kitab Injil Markus pasal 8 ayat yang kedua. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Sahabatku, sebuah harian ibu kota mengangkat sebuah kisah yang menarik sekaligus memprihatinkan, yaitu tentang seorang ibu tunawisma yang melahirkan bayinya di sebuah kebun kosong. Ibu itu adalah Nyonya Ina Haryana yang berusia 38 tahun. Kebun tempat ia melahirkan itu ada di tepi jalan HOS Cokro Aminoto yang sebagian lahannya dipakai untuk tempat pembuangan sampah. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kesusahan yang dialami ibu itu. Peristiwa itu dikisahkan oleh Nyonya Ina Haryana sebagai berikut. Saya masuk ke kebun kosong itu hendak buang air besar. Ternyata saya malah melahirkan anak, bukan buang air besar. Setelah melahirkan anaknya, ibu ini tidak langsung mendapat pertolongan dari orang-orang yang lalu lalang di jalan itu. Padahal jalan HOS Cokro Aminoto adalah jalan yang cukup ramai. Ia memangku bayinya selama belasan menit dengan kondisi tali pusar atau ari-ari bayinya belum dipotong. Sangat memprihatinkan karena tidak ada orang yang peduli terhadapnya. Dia melanjutkan kisahnya seperti ini. Saya sudah berteriak-teriak minta tolong, tapi orang-orang yang lewat di tepi jalan tidak ada yang mau datang. Padahal saya berteriak bahwa saya melahirkan. Untung kemudian ada seorang laki-laki yang mendekat dan melihat saya telah melahirkan. Berita tentang seorang ibu tunawisma yang melahirkan bayinya di kebun kosong tersebut kemudian tersebar kepada penduduk setempat yang akhirnya menolong dia untuk dibawa ke ruang bersalin Klinik Medika Lestari Ciledug. Itulah gambaran umum tentang kepedulian manusia pada sesamanya. Banyak orang sudah tidak lagi peduli untuk mempraktekkan kasih akan sesama. Firman Tuhan sendiri mengatakan dalam Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Walaupun kebanyakan orang seperti itu, tetapi untung masih ada juga orang yang mempunyai hati nurani yang peka akan kesusahan orang lain. Itulah sebabnya dalam keadaan seperti sekarang ini, dengan banyaknya orang yang mengalami kesusahan, dicari orang-orang yang peduli terhadap kesusahan orang lain. Sebenarnya Roh Kudus memberikan dorongan kepada setiap orang percaya untuk peduli terhadap orang yang susah. Kenyataannya banyak orang percaya yang lebih senang menempati ruang yang ber-AC, kursi jabatan yang empuk, tanda tangan yang menghasilkan uang, khotbah yang menghasilkan amplop tebal, tetapi sangat mengabaikan orang susah. Kalau disadari, justru dengan uang banyak yang dimiliki, jabatan tinggi, kepopulerannya, orang percaya bisa berbuat banyak untuk orang susah. Marilah kita dengan keadaan sekarang ini, mapan atau belum mapan, berhasil atau belum berhasil, mulai memperhatikan orang susah. Itulah teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Kata-kata inspirasi, banyak orang susah yang menanti pertolongan Tuhan melalui uluran tangan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi alat-Mu. Biarlah mata kami melihat keadaan sekeliling kami dan peka terhadap kebutuhan orang yang susah di sekeliling kami. Dan ulurkan tangan-Mu melalui tangan kami untuk mengangkat mereka yang lemah, untuk diulurkan dan menolong bagi mereka yang susah.
Terima kasih. Inilah doa kami, pakailah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.